Ya, cukup menarik. Pergerakan di hari Kamis yang sempat mengalami penurunan yang sangat dalam pasca FOMC, justru di hari Jumat kita melihat pergerakan yang cukup datar. 1773 sampai zona 1764, lalu kemudian rebound dan ditutup di 1768. Berarti ini persis dengan apa yang kita ekspektasikan, di mana kami mengharapkan terkait dengan penutupan harus berada di zona 1763. Kalau berada di bawah, justru kita akan mendapatkan pola turunan ataupun tekanan jauh lebih dalam di hari ini. Tapi dengan demikian kita bisa saja merubah strategi kita yang semula melakukan sell di pagi hari, nanti malam atau mungkin pasca rilis data ISM Manufacturer PMI untuk Amerika, kita akan melakukan strategi switch untuk para buy. Apalagi di jam 1 dini hari nanti kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Powell. Oke, ada dua hal, berita buruk dan berita bagus ya. Kalau kita bicara tentang berita buruk, of course emas sulit atau mengalami kesulitan untuk melakukan penembusan di zona psikologis 1800. Itu sudah terbukti di 2 minggu yang lalu, 1795, 1797 gagal ditembus. Kemudian kemarin atau di minggu yang lalu pasca FOMC pun kita hanya sempat melihat spike sampai zona 1786 ya, atau paling tinggi 89. Dan lalu kemudian dia kolaps dan kita sempat mendapati zona 1756. Nah, jadi catatan khususnya adalah kalau misalkan sampai saat ini 1800 mungkin belum akan dicapai untuk hari ini, terutama bisa saja di 2 hari ke depan atau mungkin di minggu depan, but who knows ya. Kita akan lihat dari beberapa kejutan yang bisa terjadi di minggu ini, apalagi non-farm payroll di hari Jumat itu akan sangat-sangat krusial. Kemudian kabar bagusnya adalah pagi ini saya mendapatkan informasi dari Gold atau Chinese Gold Association. Ya, mereka mengabarkan terkait dengan tingkat konsumsi emas di negara tersebut untuk kuartal pertama tahun 2021 sudah meningkat 99 atau 93 ya, 93,9% untuk basis tahunan. Dan ini menandai bahwasanya tingkat konsumsi emas di negara tersebut sudah kembali ke level sebelum pandemi. Ya, sangat wajar kalau kita bandingkan Maret 2020 awal dinyatakannya pandemi secara global, kemudian dibandingkan dengan bulan Mei. Tentunya kita mendapati setelah ya 1 tahun ya, kita mendapati pola yang berbeda terkait dengan demand. Kala itu di awal pandemi, tidak banyak orang atau bahkan mayoritas orang tidak terpikir terkait dengan investment ataupun menunda atau menyimpan emas. Ya, mereka lebih berpikir untuk menyimpan uang cash, lalu kemudian untuk digunakan sehari-hari. Nah, tentunya kondisi tersebut di 6 bulan pasca pandemi tersebut sudah diatasi, apalagi dengan China yang berhasil keluar terlebih dulu, lalu kemudian secara global juga vaksinasi sudah mulai digalakan per tahun 2021. Saya rasa itulah minat terkait dengan investasi emas ataupun ya let's say dengan investasi secara keseluruhan itu sudah mulai pulih. Dan saya rasa kita harus segera merubah strategi kita. 1765 saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi area bottom untuk hari ini. Kemudian nantinya dia akan rebound kembali dan let's hope 1784, 1786 atau mungkin area tengah 1776, 1778 bisa ditembus lebih dulu. Kalau itu yang terjadi, saya sarankan Anda bisa lakukan switch strategi. Tapi kalau misalkan belum ditembus, maka kita harap tunggu terlebih dulu. Ya, ekspektasi saya adalah tentunya koreksi terlebih dulu sampai perkiraan di sesi Eropa. Karena memang di sesi Asia ini relatif tidak banyak bergerak dan tidak bisa banyak diharapkan karena China dan juga Jepang sedang merayakan libur atau sedang dalam fase libur sampai kurang lebih di hari Rabu mendatang. So, kita akan mendapati pola pergerakan seperti ini kurang lebih 3 hari ke depan. Kita lihat technical view 3 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 3 Mei 2021 jam 12.05 waktu sebagian barat. Outlook dari DXY, kemudian lanjut dengan yield dan juga obligasi atau bond. Oke, Anda lihat di sini candlestick di hari Jumat yang lalu menjadi bullish candle dan sangat panjang, sangat tinggi. Dan ini menjelaskan apa yang terjadi di hari Jumat yang lalu sebetulnya. Jadi kalau misalkan Anda ingat di hari Jumat sesi Amerika sampai menjelang penutupan kita mendapati spike yang terjadi di kurs ataupun di indeks dolar. Ya, ini buktinya. Jadi kemarin kita sempat membahas terkait dengan keadaan atau kondisi candle bisa saja berbalik ataupun bullish terlebih dulu atau bahkan turun lagi. Dan ternyata setelah adanya candle bullish di tanggal 29 April hari Kamis, di hari Jumat terjadi pembalikan yang sangat kuat. Nah, tapi yang secara mengejutkan kalau dicek dari treasury yield, justru dia tidak mengalami lonjakan sama sekali. Anda bisa lihat di sini candlestick justru tersirat sebagai doji candle. Ya, ini berarti hari ini harusnya kalau misalkan sesuai dengan kondisi candle, kita bisa mengharapkan potensinya adalah penurunan. Tapi sampai saat ini dia belum nampak bergerak
apakah dia naik atau turun. Lalu kemudian area support masih tetap sama, yang cukup kuat, yang harus ditembus di area 1.604 ataupun 1.569, bertepatan dengan Fibonacci retracement 23.6%. Nah, kembali di DXY tadi, area supportnya pas tepat berada di neckline. Jadi ini yang sempat kita suspek ataupun curigai ya, terkait dengan ada head and shoulder. Tapi bisa saja nantinya malah ini yang jadi right shoulder. Kemudian kalau dilihat dari grafik 1 jam, potensi pergerakan juga menunjukkan ya akhirnya dijebol ya, akhirnya areal garis biru atau trendline biru yang sejak bulan Maret hingga extend sampai bulan Mei ya. Jadi inilah Maret 2021 sampai Mei 2021 karena ini grafik 1 jam. Jadi ini kurang lebih selama 3 bulan beruntun. Baru kemarin atau lebih tepatnya di hari Jumat dia mengalami penembusan. Artinya kalau trendline tersebut ditembus berarti ada perubahan tren. Walaupun kita bisa kategorikan ini baru sekedar short term. Well, tentunya bisa berdampak terhadap pergerakan emas selanjutnya. Tapi dilihat terlebih dulu. Kalau di hari yang lalu kita sempat memperkirakan ada resisten 1, resisten 2, ternyata dia menembus sampai resisten kedua. Dan kalau misalkan sesuai dengan perhitungan pola, maka ini adalah small double top. Kita bisa harapkan penurunan atau koreksi sampai 91.19. Sampai sekarang running price masih 91.32. Kita akan lihat pergerakan tersebut di sesi Eropa ataupun Amerika. Neckline akan berada di area ini. Kemudian kalaupun penurunan saya rasa tidak akan terlampau jauh. Jadi kemungkinan penurunan pun akan relatif terbatas. Ekspektasi saya kurang lebih seperti ini. Kemudian nantinya dia baru mengalami kenaikan. Nah, jadi bisa saja nanti kalaupun misalkan dia rebound kembali, maka kemungkinan ekspektasinya di area inilah nantinya dia akan terjadi rejection. Well, hopefully kurang lebih seperti ini. Ya, jadi akan ada area ranging ataupun sideway untuk US dollar. Sementara di grafik treasury yield-nya, potensi pergerakan harian, nah ini tercermin dari yang hari Jumat yang lalu. Tadi saya sudah sebutkan tidak terjadi lonjakan yang berarti di pasar treasury yield ya. Jadi dia justru mengalami penurunan, dan kalaupun misalkan dilihat dari trend channel ini sudah bisa dihapus karena dia sudah tembus. Kalau misalkan dilihat seperti ini ya, pergerakan yang tadinya mengalami kenaikan justru ada peluang untuk kembali mengalami penurunan. Tapi yang jelas penurunan tersebut juga masih relatif terbatas. Saya perkirakan mungkin penurunan kali ini akan berada di 1.599. Oke, kemudian di grafik treasury bond pergerakannya kurang lebih perbalikannya, tapi saya masih cukup ragu apakah dia bisa tembus kembali areal trendline ini apa tidak. Ini adalah area yang sempat menjadi area support, lalu kemudian ditembus di tanggal 27 April. Jadi kita perlu kenaikan dari pasar bond ini atau obligasi ini kembali tembus zona ini. Ya. Technical view gold 3 Mei 2021 jam 12:16 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1775.40 dan low 1767.20, running price 1772.70. Nyaris menyentuh SL kita karena kurang lebih tadi pagi kami merekomendasikan area sell di kisaran 69 atau lebih tepatnya 1769 juga 1771 ya. Dengan areal tersebut TP atau SL kurang lebih berada 1776.60. Sampai saat ini high-nya masih berada 1775. Let's see apakah kita harus mengubah strategi kita apa tidak. Areal SL tersebut saya gunakan dengan acuan bahwasanya kita memiliki areal resisten ya bisa dibilang tantangan ya, 1776, 1778. Jadi kalau melihat areal tersebut ditembus, justru itu sangat bagus untuk switch strategi menjadi areal buy. Jadi kalaupun misalkan SL dikenakan, Anda wait and see terlebih dulu, cari koreksinya, baru dia akan switch untuk melakukan buy. Tapi harus dikonfirmasi terlebih dulu, dia harus tembus zona 1776, 1778. Tentunya Anda masih ingat ya, 1778 itu dapatnya dari mana? Waktu itu kita menarik areal dari target double bottom ya, ini double bottomnya, kemudian target utamanya 1809, target setengah atau 50% target berada di 1778. Jadi itu yang membuat saya mengharapkan kalaupun misalkan dia ditembus barulah kita switch strategi. Tapi kalau tidak tembus maka kita bisa andalkan penurunan lebih lanjut. Walaupun dengan catatan pula, saya tidak berharap penurunan kali ini akan kembali tembus 1763. Kemarin sudah terbukti di hari Jumat, dia tertahan di 1764, lalu kemudian rebound 1768. Artinya secara volume, secara tekanan juga relatif sudah mulai berkurang. Ya, Anda bisa lihat pergerakan ataupun spike yang terjadi di dolar
tidak disertai dengan tekanan terlampau besar untuk gold di hari Jumat yang lalu. Jadi kita bisa harapkan ini areal support dari trend line ataupun trend channel kita sebutnya, atau kita bisa saja sebut ini adalah sebagai zonasi dari rectangle bearish tapi juga untuk bullish flag ya. Jadi ini masih cukup kuat, dan 1763 saya rasa ini masih tetap menjadi andalan kita. Kalau misalkan ternyata tembus, kembali saya ingatkan tembus dan harus ditutup di bawah 1763, baru kita akan melirik 1754, 1744. Tapi 2 hari yang lalu atau kurang lebih di hari Kamis itu memang sempat mencapai 1754, kurang lebih 1756 ya di sini, tapi juga dia kembali tutup di atas 1763. Ya, lebih tepatnya 1771. Jadi itulah yang mengakibatkan tenaga untuk buyer ataupun potensial demand bisa saja muncul secara tiba-tiba di area zona ini. Lalu kemudian terakhir, catatan untuk harian atau grafik daily adalah perhatikan zona high yang tercipta di tanggal 30 April atau di hari Jumat itu berada 1773.40. Jadi kalau misalkan hari ini berhasil ditutup di atas 1773 minimal di area tersebut ya, tentunya wajib tembus 76 ataupun 78, tapi minimal kalau dia ditutup di atas 1773 berarti kita bisa harapkan areal ini akan switch menjadi areal buy kembali atau areal bullish kembali untuk esok hari. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, areal yang berselingan kemarin juga berhasil mengalami penurunan ya. Tapi kali ini saya coba lihat dari perspektif yang lain. Ya, kurang lebih saya pindahkan areal garisnya seperti ini. Kemudian areal support line saya asumsikan berada di areal ini. Ya, ini areal wedge ya, broadening wedge, jadi broadening formation. Nah, kalau Anda lihat di sini pergerakannya sebetulnya ekspektasi saya sebetulnya dia harusnya terjadi koreksi terlebih dulu sampai zona ini 1757 ataupun 1751. Tapi sayangnya sampai saat ini masih cukup kuat ya, tertahan di areal tengah 1773, 1775. Ya, let's hope tidak langsung tembus 1776 atau 78 terlebih dulu, karena bagi saya tenaganya akan sia-sia kalau dia tembus naik dulu. Dia akan terhadang di zona 1784 ataupun 1786. Dan seperti biasa, zona ini akan sangat-sangat kritikal. Tapi idealnya kurang lebih dia turun dulu, koreksi, dan areal ideal untuk demand kali ini saya rasa akan berada di zona ini, di areal 1751 hingga 1755 ataupun 554 ya. Sementara areal 58 atau 56 ya, 1756 58 itu adalah areal support yang cukup normal. Jadi kemungkinan kalaupun turun, harapannya di sini dia akan langsung terpantau sebagai areal double bottom. Sementara di grafik H1 potensi pergerakannya ya, kalau dilihat dari areal ini ya ternyata dia sudah tembus ya. Tadinya saya ekspektasinya adalah begini, areal yang tadi kita gambarkan pagi-pagi, jadi dia akan berada di teritori yang hampir sama dengan grafik H4, tapi kita asumsikan dia adalah areal yang cukup sempit ya, lebih sempit. Jadi kemungkinannya potensinya harusnya terpantul di sini, rejection, lalu turun dulu, barulah dia mengalami kenaikan. Ternyata dia sudah tembus ya. Oke, dengan demikian berarti kita akan merubah strategi nanti kalau misalkan ternyata 1778 atau 76 lebih tepatnya itu ditembus. Jadi kalau misalkan itu ditembus, wait and see terlebih dulu, jangan terlalu tergesa-gesa untuk melakukan buy on dip. Saya lebih ekspektasinya Anda baru bisa melakukan buy on dip kalau asumsinya dia kembali katakanlah koreksi dulu ke area 69 ataupun ke area 68. Ya, tapi sampai saat ini karena SL kita juga belum disentuh, ya berarti kita masih pertahankan area sell on pullback di zona 1769 1771, TP-nya adalah 1765.50 dan juga 176 atau 1758.80. Stop loss 1776.60. So, untuk strategi alternatif, Anda bisa saja begitu menyentuh TP pertama 1765.50 atau mendekati TP pertama kita, Anda boleh exit terlebih dulu 1767 atau 1766. Amankan posisi, baru nanti kita lihat apakah dia akan bertahan di zona 1763, 1762 apa tidak. Kalau ya, berarti buy on dip alternatif pertama Anda di area tersebut, atau idealnya tunggu di zona H4 tadi di kisaran 1756 ataupun 53 ya. Kemudian kalau misalkan alternatif lainnya, kalau ternyata 1776, 1778 ditembus, Anda boleh follow buy dengan harapan dia akan kembali mencapai 1784 ataupun 1786. Well, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.